Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riru Frifa. Saya di sini dari kelas 4C PGMI dengan nomor NIM 1202090007. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi di kelas SD 050 Cibiru kelas 3. Yang pertama ada latar belakang. Alasan saya memilih observasi di SD 050 Cibiru karena dekat dengan kosan yang saya tinggali dan tempati. Kemudian ada tujuan observasi untuk mengetahui cara mengajar guru di SD 050 Cibiru tentang pembelajaran IPA. Kemudian ada waktu dan tempat. Observasi yang saya lakukan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 jam 10 sampai jam 11. Kemudian nama SD, data-data narasumber dan observer. Yang pertama, ada SD 050 Cibiru, nama guru lupa, jabatan guru kelas 3, data-data data-data narasumber, nama Riri Rifah, kelas 4 CPGMI, NIM 1202090077. Kemudian ada hasil observasi. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Saya kasih nilai 4, keterampilan membuka pembelajaran cukup bagus dengan membaca doa. Kemudian keterampilan menarik perhatian siswa. Kurang bagus karena langsung pada ke inti materi yang dijelaskan. Kemudian ada penguasaan materi terkait kedalaman dan keluasan materi termasuk tidak ada miskomunikasi. Saya kasih 3, cukup bagus karena dari awal materi yang dijelaskannya itu cukup bagus, cukup mudah dipahami siswa. Keluasan materinya itu kayak sudah dipelajari oleh guru tersebut, sehingga tidak ada miskomunikasi antara siswa dan guru. Kemudian ada kelengkapan materi, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi sebagai kebulatan materi. Ya, materi itu lengkap dari contoh, dari pengertian, dari contoh, dari apa saja yang dipelajari materi yang dipelajarinya. Kemudian ada kebenaran konsep atau prosedur dalam pembelajaran. Ya, kebenaran dan konsepnya itu kebenaran konsep dan prosedurnya itu benar karena guru itu melihat materi pembelajarannya itu dari buku dan dari internet juga. Keterampilan menggunakan metode model pendekatan dan pendekatan pembelajaran. Ya, guru itu menggunakan metode tanya jawab. Kemudian ada menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK berbasis plat revolusi industri 043. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran bagus, keterampilan mengembangkan variasi dan interaksinya bagus sehingga kelas itu menjadi super aktif karena banyak interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian ada keterampilan mengolah kelas dan menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran. Ya, guru itu mengelola kelas sehingga kelas itu nyaman untuk belajar dan menciptakan suasana yang kondusif juga. Kemudian ada keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif dan efisien. Ya, walaupun waktunya terbatas gitu ya. Jadi guru itu menjelaskan secara runtut materi-materi dari pengertian sampai contoh-contohnya, sehingga walaupun waktunya sedikit tapi pembelajarannya itu efisien, tepat gitu. Kemudian ada keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Ya, guru itu tidak hanya terfokus pada buku pelajaran saja, tetapi buku pelajaran tematik saja, tetapi dari internet juga, karena kan buku tematik itu pembelajaran IPA dan pembelajaran IPA-nya itu pembelajaran IPA-nya tuh bercampur dengan pembelajaran lain, sehingga guru itu harus lebih pandai gitu mengorganisasi sumber belajarnya. Kemudian Anda menggunakan teknologi informasi TIK dalam pembelajarannya kurang bagus karena guru itu
kayak sedikit kurang mengerti eee, teknologi. Kemudian ada keterampilan menggunakan media pembelajaran konvensional digital. Ya, guru tuh kadang juga menggunakan media gambar gitu, contoh-contoh materi yang akan dibahasnya gitu, tentang gambar gitu. Kemudian ada menginteraksi kemampuan kriteria thinking, kreativitas tidak ada, kemudian volume dan intonasi suara yang jelas dan mudah dipahami dan runtut ya, guru itu intonasi suaranya cukup keras sehingga walaupun siswa duduk di belakang tetapi mudah didengar gitu. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tulisan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ya, guru tuh kadang kalau di kelas itu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kalau di luar kelas itu kadang menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi host dan pembelajarannya dengan menguji siswanya. Kemudian ada kemampuan menggunakan analogi atau metafora dan kontekstualisasi materi pengetahuan. Ya, guru itu menjelaskan secara analogi sehingga siswa itu paham. Kemudian ada kemampuan komunikasi nonverbal atau gestur. Guru itu menjelaskan dengan gerak gitu atau dengan gerak yang materi yang akan dibahasnya, gitu, materi yang dibahasnya. Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menantang dan menginspirasi. Ya, karena tadi guru menggunakan metode tanya jawab sehingga suasana pembelajaran itu menyenangkan karena anak bertanya kepada guru sehingga ada interaksi tanya jawab gitu. Kemudian ada kesatuan berpakaian dan atau berpenampilan. Ya, kesantunan berpakaian guru itu selayaknya dijadikan motivasi untuk siswanya. Keterampilan melakukan penilaian proses. Ya, guru selalu memberikan penilaian terhadap siswanya yang bisa menjawab pertanyaan. Keterampilan melakukan penilaian belajar berbasis hot. Ya, guru menilai siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang hot dan memberikan hadiah. Kemudian ada keterampilan penguatan. Ya, guru selalu menjelaskan kembali materi yang akan dipelajarinya ya dan atau sebelumnya. Kemudian ada keterampilan menutup pembelajaran, membuat kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Guru menutup pembelajaran itu dengan berdoa dan bernyanyi, kemudian memberikan siswanya kesempatan untuk memberikan kesimpulan materi yang diajarkan. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi untuk kita adalah untuk menambah suasana belajar yang ceria sehingga anak lebih senang dalam menuntut ilmu dan menggunakan metode yang benar sesuai dengan materi yang dipelajari serta kemampuan siswa. Itu soal Ibu dan saya. Cukup sekian pemaparan hasil observasi di SD 07 saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.